Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Freddy Handoko, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro. Perkenalkan, nama saya Nur Sukrina dari program studi Akuntansi Sektor Publik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester Ekonomi Makro tahun 2026. Kita masuk ke soal yang pertama, yaitu jelaskan konsep ekonomi makro. Nah, jadi teman-teman, ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari mengenai perekonomian secara keseluruhan, baik itu pengangguran, inflasi, ataupun pertumbuhan ekonomi. Kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu jelaskan upaya pemerintah dalam yang pertama, meningkatkan pendapatan nasional, yang kedua, membuka kesempatan lapangan pekerjaan, yang ketiga, meningkatkan kapasitas produksi secara nasional, yang keempat, mengendalikan inflasi, yang kelima, menjaga kestabilan ekonomi, dan yang terakhir, menyeimbangkan neraca pembayaran ekonomi. Nah, jawabannya adalah yang pertama, cara pemerintah untuk meningkatkan pendapatan nasional, yaitu dengan cara meningkatkan investasi, produksi, dan pembangunan ekonomi agar pendapatan nasional juga meningkat. Yang kedua, cara pemerintah untuk membuka kesempatan lapangan pekerjaan adalah dengan mendukung berbagai industri, UMKM, dan pembangunan proyek yang dapat menyerap tenaga kerja. Yang ketiga adalah cara pemerintah untuk meningkatkan kapasitas produksi secara nasional, yaitu dengan membangun infrastruktur, meningkatkan teknologi, dan mendukung sektor industri. Lalu yang keempat, cara pemerintah untuk mengendalikan inflasi, yaitu dengan cara pemerintah mengatur harga barang, jumlah uang yang beredar agar semuanya tetap stabil. Dan yang terakhir adalah cara pemerintah untuk menyeimbangkan neraca pembayaran ekonomi, yaitu dengan cara meningkatkan ekspor dan mengurangi yang namanya impor, agar neraca pembayaran tetap seimbang. Kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu apa yang Anda ketahui mengenai kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan luar negeri, juga kebijakan sektorial. Nah, jawabannya adalah yang pertama, kebijakan fiskal. Jadi, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai pajak dan pengeluaran negara. Lalu ada kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini adalah kebijakan bank sentral dalam mengatur jumlah uang yang beredar juga suku bunga. Yang ketiga, ada kebijakan perdagangan luar negeri, yang mana kebijakan ini adalah kebijakan yang mengatur ekspor dan impor negara kita. Yang keempat adalah kebijakan sektorial, yaitu kebijakan untuk melindungi produksi barang, jasa dalam perekonomian. Kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu jelaskan manfaat mempelajari ekonomi makro. Nah, jadi manfaat mempelajari ekonomi makro itu sangatlah banyak. Salah satunya yaitu memahami kondisi ekonomi negara, mengetahui kebijakan pemerintah, dan membantu mengambil keputusan ekonomi. Kita lanjut ke soal nomor 5, yaitu apa yang Anda lakukan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia sebagai mahasiswa. Jadi, jawabannya adalah sebagai mahasiswa, saya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan cara belajar secara giat, meningkatkan produksi, meningkatkan kewirausahaan, juga menggunakan produk-produk lokal, serta ikut berkontribusi dalam kegiatan bermanfaat bagi masyarakat untuk mendukung perekonomian negara. Sekian penjelasan saya mengenai jawaban ujian tengah semester Ekonomi Makro tahun 2026. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.